Baik, sekarang kita akan belajar tentang struktur beton 3, di mana struktur beton 3 ini untuk materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan, yaitu yang pertama tentang bagaimana kita merencanakan bangunan tahan gempa. Kemudian di dalam merencanakan bangunan tahan gempa tentu tidak pasti berhubungan dengan bagaimana kita mendesain. Nah, di mana desain yang dimaksud ketika kita ngomong bangunan tahan gempa, desain bangunan kita itu dari sisi kapasitas pun harus terpenuhi. Maka kita nanti juga akan membahas tentang desain kapasitas. Nah, kemudian berikutnya sistem-sistem yang umum yang digunakan pada bangunan tahan gempa. Yang pertama itu adalah sistem rangka pemikul momen. Nah, di mana untuk sistem rangka pemikul momen ini kan kalau kita lihat di SNI itu ada sistem rangka pemikul momen biasa, sistem rangka pemikul momen menengah, sama sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, di antara ketiga sistem tersebut, untuk sistem rangka pemikul momen yang digunakan sebagai bangunan tahan gempa itu adalah sistem rangka pemikul momen menengah sama sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, di materi berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita merencanakan balok dengan sistem SRPMM dan SRPMK. Kemudian bagaimana kita merencanakan kolom dengan sistem SRPMM dan SRPMK. Serta yang terakhir ini adalah selain sistem rangka pemikul momen, ada satu sistem lagi yaitu dual system atau sistem ganda. Di mana dalam sistem ganda ini tentu yang kita gunakan itu adalah shear wall. Oke. Nah, berikutnya tentang konsep perencanaan struktur bangunan tahan gempa. Nah, kalau misalnya kita di Indonesia, tentu ketika kita ngomong gempa sudah tidak asing lagi. Sering sekali entah itu kita lihat berita di TV atau bahkan beberapa saat yang lalu kita yang di Surabaya pun merasakan getaran gempa yang terjadi di Laut Selatan. Nah sehingga ketika terjadi gempa ini kan tidak bisa kita hindari. Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merencanakan bangunan itu, tapi bangunan tersebut tahan terhadap gempa. Nah, dalam merencanakan struktur bangunan tahan gempa, apakah boleh rusak? Boleh. Tetapi prinsip utama dalam perencanaannya itu adalah jangan sampai terjadi korban jiwa yang besar, atau kata lainnya adalah kita meminimalisir korban jiwa akibat tergempa. Nah, kemudian untuk prinsip dasar dari bangunan tahan gempa, yang pertama itu adalah bagaimana sih pengaruh pembebanan gempa pada struktur beton bertulang? Nah, ini adalah poin awal ketika kita merencanakan bangunan tahan gempa. Nah, bagaimana kita melakukan pembebanan yang ada? Nah, di dalam perencanaan bangunan tahan gempa, beban yang ada itu, kalau dulu di peraturan gempa lama itu masih diperkenankan menggunakan sistem gempa statik. Nah, jadi gaya-gaya gempa tersebut diinputkan pada join-join pertemuan balok dan kolom tiap lantainya. Nah, cuman sekarang itu kan sudah menggunakan dinamik. Nah, gempa dinamik, di mana gempa dinamik itu ada dua tipe. Kita bisa menggunakan respon spektrum atau bisa menggunakan time history. Nah, yang lazim kita gunakan itu kita menggunakan respon spektrum. Kalau time history bagaimana? Time history itu bisa, tapi kita harus punya data pembanding gempa di daerah
lain. Kemudian berikutnya, nah ini di gambar ini saya ngambil beberapa foto di gempa Lombok ya, di gempa Lombok, kemudian di gempa Palu. Nah, pada foto yang pertama pada gempa Lombok ini ya, kalian coba perhatikan, kita perhatikan bahwa di struktur bangunan ini kan kolom-kolomnya hancur. Ketika kolomnya hancur, ya sudah, kan gitu. Kemudian gambar kedua ini malah seluruh bangunannya hancur. Nah, di gempa Palu pun demikian. Nah, kebanyakan bangunan-bangunan lama di Indonesia itu kan tidak begitu memperhitungkan gaya gempa, sehingga di beberapa daerah ketika terjadi gempa ya sudah, kerusakannya lumayan berat, terutama itu pada bangunan-bangunan rumah tinggal. Tapi kalau bangunan-bangunan tingkat tinggi itu dimanapun sejak dulu saya kira sudah mempertimbangkan masalah faktor gempa. Nah, kemudian dalam gempa bumi itu menyebutkan goyangan pada tanah sehingga dasar bangunan di atasnya akan ikut bergoyang. Nah, akibat pergoyangan tersebut, yang terjadi adalah bangunan itu pasti akan berdeformasi atau berubah bentuk. Nah, ketika deformasi itu masih dalam ambang batas yang dipersyaratkan dalam perencanaan bangunan, bangunan tidak akan terjadi masalah. Tapi jika deformasinya itu melebihi dari deformasi izin dari struktur bangunan tersebut, maka apa yang terjadi? Yang terjadi ya seperti pada gambar, pada foto-foto di bawah ini. Nah, coba perhatikan. Nah, ini kan langsung hancur. Nah, karena apa? Salah satunya deformasi melebihi dari persyaratan yang diizinkan. Kemudian berikutnya terjadi retak-retak dan kerusakan pada komponen struktur utama. Nah, jadi akibat dari getaran gempa atau goyangan gempa itu kan nggak hanya bangunan itu berubah bentuk. Terkadang terjadi keretakan-keretakan dan kerusakan bahkan pada struktur utama. Struktur utama itu bisa balok atau kolom. Dan yang paling fatal adalah pada poin yang C ini. Nah, pada poin yang C ini terjadi keruntuhan atau kolaps. Nah, kenapa poin yang C ini bisa terjadi? Ini tentu sudah pasti bahwa bangunan kita tidak mampu menahan goncangan gempa yang ada. Nah, berikutnya, penyebab kerusakan pada struktur akibat gempa. Nah, kerusakan-kerusakan itu apa sih penyebabnya? Nah, yang pertama, poin yang pertama ini berkaitan dengan sistem bangunan yang digunakan. Tidak sesuai dengan tingkat kerawanan daerah gempa. Misalnya, kita membangun gedung di Lombok, kemudian kita menggunakan sistem rangka pemikul momen biasa. Nah, itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena sistem rangka pemikul momen biasa atau SRPMB itu tidak diperbolehkan di desain di daerah rawan gempa. Nah, kemudian kemungkinan yang berikutnya itu adalah di poin B ini, rancangan struktur dan detail penulangan yang diaplikasikan pada dasarnya kurang memadai. Nah, ini biasanya yang sering terjadi itu adalah pada join pertemuan hubungan balok kolom, atau di beton 2 kalian sudah mempelajari hubungan balok kolom. Nah, ini yang sering terjadi rawan kerusakan ketika pendetailan kita kurang memadai. Kemudian berikutnya kualitas material. Nah, kemudian ini biasanya pada kesalahan-kesalahan pada saat membangun ya, bahwa tidak
apa namanya pada saat membangun pelaksanaannya kurang memadai. Entah itu apa namanya metodenya, entah itu pada saat proses pelaksanaannya yang nggak pas dan seterusnya. Nah, poin yang D ini pun juga sama, ini berkenaan dengan pada saat proses pembangunan. Makanya dalam saat proses pembangunan itu kan ada, ketika kita membangun gedung tingkat tinggi, ada kontraktor, ada konsultan manajemen konstruksi, ada konsultan pengawas. Nah, inilah digunakan sebagai fungsi kontrol terhadap pembangunan dari gedung yang ada. Nah, kemudian dampaknya terhadap suatu bangunan itu apa sih? Nah, ini saya lampirkan salah satu foto kerusakan bangunan akibat gempa. Nah, yang saya lingkari warna kuning ini ya. Nah, ini kenapa terjadi? Nah, coba perhatikan, tulangan-tulangan dari kolom ini kan hampir tidak ada sengkangnya. Nah, ketika tidak ada sengkangnya, kemudian kena goncangan gempa, ini salah satu dampaknya. Kemudian ini juga terjadi pada daerah hubungan balok kolom. Nah, makanya ketika kita merencanakan struktur bangunan tahan gempa, pasti akan memperhitungkan yang namanya pendetailan hubungan balok kolom. Kesalahan berikutnya yang bisa kita lihat, coba perhatikan bahwa tulangan yang dipakai ini adalah tulangan polos. Nah, ingat dalam penggunaan material terutama untuk tulangan pada bangunan tahan gempa tidak diperkenankan menggunakan tulangan polos sebagai tulangan utama. Jadi dari foto yang saya tampilkan ini kita bisa menemukan 3 penyebab kenapa ini bisa terjadi kerusakan seperti yang ada di foto itu. Kemudian berikutnya, masih berkaitan dengan dampak gempa terhadap suatu bangunan. Nah, coba perhatikan di dalam foto ini kan karena sengkangnya terlepas, akhirnya tulangan utamanya berdeformasi, kan gitu. Nah, kenapa ini tulangan sengkangnya bisa terlepas? Nah, ini karena kaitannya atau hooknya yang kurang. Jadi, kalau misalnya kita buat sengkang, itu kan pasti ada hooknya gini kan. Nah, ini kan pasti ada hooknya ini kan. Nah, ini kan ada persyaratan. Berapa sih panjang hooknya? Ini kan ada persyaratan berapa panjang hooknya. Ini yang harus dipenuhi. Nah, kalau misalnya panjang kaitan atau hooknya tidak terpenuhi, apa akibatnya? Akibatnya ya ketika ada goncangan gempa ya seperti ada pada foto ini, ya. Nah, kemudian masih pada dampak bangunan akibat gempa. Nah, di dalam foto ini coba kalian perhatikan bahwa di join pertemuan balok dan kolom ini kan patah. Nah, atau kalau misalnya saya zoom ini ya. Nah, inilah kenapa dalam perencanaan struktur bangunan tahan gempa itu ada pendetailan khusus berkaitan dengan hubungan balok kolom. Bahkan di SNI itu ada bab khusus yang membahas tentang hubungan balok kolom. Nah, ini pun sama berkaitan dengan dampak gempa terhadap suatu bangunan. Nah, ini kalau kita amati yang pertama, material dari betonnya ini kan kurang baik. Dari mana kita tahunya? Nah, begitu kena goncangan gempa dan kemudian ini mengelupas, ini kan kelihatan bahwa antara kerikil sama pasirnya ini kan komposisinya udah kelihatan. Kerikilnya berkurang kan. Nah, sehingga ini ketika komposisinya nggak pas, material beton kita kan akan jelek. Kemudian kalau kita amati lagi, itu adalah tulangannya itu menggunakan tulangan polos. Nah,
Kemudian berikutnya itu tadi kan berkaitan dengan dampak-dampak akibat gempa. Nah, berikutnya apa sih definisi dari struktur tahan gempa itu? Nah, oke. Untuk definisi struktur tahan gempa. Oke, sebelum kita ke sana, yang pertama, ada pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus kita jawab. Yang pertama, apakah suatu struktur bangunan itu harus didesain untuk menahan gempa? Nah, kemudian berikutnya, apakah suatu bangunan harus kuat dan tidak sama sekali boleh rusak kalau ada gempa kuat? Nah, pertanyaan ketiga, apakah boleh bangunan sangat rentan akibat beban gempa karena kekuatannya sangat terbatas? Nah, ini adalah 3 pertanyaan kunci untuk menjawab dari definisi struktur bangunan tahan gempa. Jadi, ketika pertanyaan pertama, apakah harus didesain untuk menahan gempa besar? Nah, tidak semua bangunan itu harus didesain untuk menahan gaya gempa besar. Jadi, kita harus melihat lokasi di mana kita membangun bangunan tersebut. Kita membangun di Surabaya, kemudian kita membangun di Padang, di Palu, itu akan berbeda. Karena apa? Resiko gempanya itu sudah jauh. Nah, kemudian kalau pertanyaan kunci yang kedua, apakah bangunan tidak boleh rusak sama sekali kalau ada gempa kuat? Nah, ini tidak boleh kemudian kita berpikiran bahwa kalau bisa kita membangun gedung atau struktur bangunan itu ketika terjadi gempa tidak boleh rusak sama sekali. Itu pun tidak boleh berpikiran seperti itu. Jadi ada filosofi-filosofi bangunan tahan gempa. Misalnya ketika terjadi gempa ringan boleh rusak, tapi struktur-struktur misalnya kayak tembok, dinding, kemudian keramik yang lupas, kemudian kusen, dan seterusnya. Itu boleh rusak. Artinya bangunan-bangunan arsitekturalnya lah. Kemudian ketika terjadi gempa sedang, boleh rusak. Tapi yang rusak sifatnya struktur-struktur sekunder. Nah, struktur sekunder misalnya apa? Ya misalnya plat, itu boleh. Kemudian yang ketiga, ketika terjadi goncangan besar. Nah, ini boleh rusak pada elemen balok, tapi, nah, ada tapinya. Ketika terjadi kerusakan tersebut, dan orang yang ada di dalamnya itu ketika terjadi keruntuhan masih sempat menyelamatkan diri. Nah, kuncinya apa? Boleh terjadi kerusakan, tapi bukan tidak boleh, harus dihindari atau diminimalisir terjadinya korban akibat gempa. Nah, kemudian di pertanyaan kunci yang ketiga, apakah boleh bangunan sangat rentan akibat beban gempa karena kekuatan sangat terbatas? Nah, ini kalau misalnya dibiarkan bangunan itu terlalu rentan, ini pun juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Khawatirnya ketika terjadi goncangan gempa dia ambruk gitu lah. Nah, terus dari pertanyaan-pertanyaan kunci tersebut, solusinya apa? Yang terpenting kan ini, solusi. Nah, solusinya itu untuk bangunan tahan gempa atau earthquake resistant building itu adalah bangunan yang relatif kuat terhadap bahaya gempa, tetapi pembangunannya relatif tidak mahal. Selalu dalam hal apapun, kita harus membangun itu yang efektif dan efisien. Kuncinya apa ya? Jangan sampai terlalu mahal, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya untuk tujuan desain tahan gempa. Nah, yang pertama tentu gempa ini kan tidak bisa kita hindari. Karena gempa ini tidak bisa kita hindari, maka kalau
Yang pertama, poin pentingnya ketika terjadi gempa adalah kalau bisa dihindari korban jiwa akibat keruntuhan atau misalnya rusaknya bangunan yang ada. Itu poin yang pertama. Nah, ini ketika terjadi gempa ringan, ini kalau bisa kerusakannya pun diminimalisir. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika terjadi gempa ringan bagaimana, gempa sedang bagaimana, gempa besar bagaimana. Nah, kemudian poin yang ketiga itu membatasi ketidaknyamanan penghuni bagi penghuni ketika terjadi gempa ringan sampai sedang. Nah, kuncinya ketika terjadi gempa ringan sampai gempa sedang, jangan sampai misalnya penghuni itu sampai nggak nyaman. Dan yang tidak kalah penting, poin yang terakhir, mempertahankan setiap layanan vital dari fungsi gedung. Ini misalnya rumah sakit. Nah, jangan sampai kemudian rumah sakit tutup. Nah, kan tidak boleh. Itu kan bagian dari objek-objek vital yang dimanapun dia berada harus didesain tahan terhadap gempa. Itu untuk rumah sakit ya. Karena jangan sampai rumah sakitnya runtuh akibat gempa lah. Terus kalau rumah sakitnya runtuh, korban jiwanya dibawa kemana? Kan gitu ya pertanyaannya. Nah, kemudian filosofi bangunan tahan gempa. Jadi filosofi ini ketika kita mengutip dari Hudayanto dan Imran pada tahun 2002 bahwa sistem struktur itu harus disesuaikan dengan tingkat kerawanan. Artinya kita harus melihat di mana lokasi gedung itu atau bangunan itu dibangun, kemudian fungsi dari bangunan tersebut. Nah, kemudian aspek kontinuitas dan integritas struktur perlu diperhatikan. Ini kemudian konsisten sistem struktur yang diasumsikan dalam desain dengan pelaksanaan harus terjaga. Artinya jangan sampai ada perbedaan antara desain dengan pelaksanaan. Nah, boleh terjadi perbedaan, tapi perbedaannya itu tidak sampai merubah aspek strukturnya. Kemudian berikutnya, material beton dan baja tulangan yang digunakan harus memenuhi persyaratan. Nah, ini. Jadi untuk struktur tahan gempa ini kan ada material-material yang dipersyaratkan, misalnya tidak boleh menggunakan tulangan utama dengan besi polos. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya, unsur-unsur arsitektural yang memiliki massa yang besar harus terikat kuat pada sistem portal utama. Terkadang kan arsitektur dari suatu bangunan itu kan ada yang aneh-aneh. Nah, kita sebagai orang sipil ini kan yang harus memikirkan. Jangan sampai misalnya model yang aneh-aneh itu tidak terikat kuat pada portal utama. Ya. Nah, untuk filosofi utama bangunan tahan gempa ini yang tadi saya jelaskan ya. Kalau terjadi gempa bumi kecil bagaimana? Kalau misalnya terjadi gempa bumi sedang bagaimana? Kemudian ketika terjadi gempa bumi besar bagaimana? Jadi kuncinya itu kan gempa kecil. Nah, boleh rusak, tapi pada bagian-bagian non-struktural. Kemudian gempa sedang, boleh rusak, tapi pada struktur sekunder. Nah, kemudian ketika terjadi gempa besar, boleh rusak pada struktur utama, tapi dia tidak boleh sampai runtuh. Nah, kuncinya itu di situ. Nah, ini kalau misalnya kita lihat filosofi bangunan tahan gempa ya, ini kan dalam tahap operasional ini aman, kemudian immediate occupancy, life safety, sampai collapse prevention. Nah, ini bagaimana kita tahu
kapan dikatakan sebagai IO atau immediate occupancy, kapan dikatakan sebagai LS atau life safety, kapan dikatakan sebagai collapse prevention. Nah, ini semua bisa kalian lakukan jika kita lakukan dengan analisa nonlinear. Tentu salah satu analisa nonlinearnya itu adalah dengan pushover analysis. Jadi pushover analysis. Nah, dengan pushover analysis ini kita tahu ketika pasca gempa bangunannya posisinya apa? IO bisa digunakan kembali, LS pun masih sama, atau batas akhirnya itu pada collapse prevention. Nah, kalau sampai damage, ini kan tidak diperbolehkan. Nah, maka kalau misalnya kalau kalian pengen tahu bagaimana caranya kita memprediksi bangunan tahan gempa, nah tentu kalian harus belajar tentang pushover analysis. Nah, pushover analysis kebetulan ini tidak diajarkan di Buton 3, tapi kalau misalnya kalian tertarik terhadap bangunan tahan gempa seperti ini, bisa kalian ambil topik skripsi. Sudah mulai banyak untuk topik skripsi itu yang menyangkut mengenai mekanisme keruntuhan pada bangunan tahan gempa. Nah, lanjut. Kemudian untuk gempa bumi kecil atau ringan, kalau misalnya kita lihat di SNI gempa, ini bangunan ini didefinisikan sebagai gempa dengan kemungkinan terlampaui sebesar 60% dalam rentang 50 tahun. Jadi kemungkinan terjadi gempa ringan ini sekitar 60% dalam 50 tahun. Jadi misalnya kita bicara teori peluangnya itu kan 0,6. Gempa sedang, ketika kita bicara teori peluang itu kan 50%, artinya 50-50. Nah, sedangkan gempa bumi besar ini kan teorinya itu adalah 10%. Jadi kemungkinan terjadinya gempa selama 50 tahun itu adalah 10%. Kan gitu ya. Nah, ini time story dari bangunan tahan gempa ya. Kalau gempa ringan ini bisa dilihat untuk time story-nya ya. Gempa sedang sampai gempa kuat. Nah, sebetulnya untuk apa sih kita merencanakan bangunan tahan gempa ini? Nah, tentu tujuan utamanya itu adalah mencegah keruntuhan bangunan akibat gempa kuat. Nah, yang mungkin terjadi di lokasi bangunan tersebut dibangun. Nah, untuk bertahan terhadap gempa kuat tanpa mengalami keruntuhan, apa kuncinya? Nah, struktur agar menghasilkan perilaku ductile. Makanya kelanjutan dari analisa pushover tadi itu kan kita mencari yang namanya ductilitas. Nah, ini apakah bangunan tersebut ductilitasnya sudah terpenuhi? Nah, jadi selain kita cari tadi kan ada IO, immediate occupancy, life safety, nah collapse prevention, kemudian sampai damage, selain kita mencari ini, kita kan harus mencari ductilitasnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, nanti kalau misalnya kalian punya minat, silakan ambil di topik skripsinya. Nah, ini pun masih berkaitan dengan gempa kecil, sedang maupun kuat ya. Nah, ini pun sama penjelasannya saya kira. Oke, nah itu penjelasan awal kita tentang bangunan tahan gempa. Oke, di akhir pertemuan yang awal ini ada tugas yang untuk pemanasan. Nah, tugasnya pun simpel-simpel saja ya. Jadi yang pertama, sebutkan berapa bangunan tahan gempa yang Anda ketahui khususnya di Surabaya. Yang kedua, carilah di internet berkaitan dengan kegagalan struktur yang diakibatkan oleh gempa. Oke, baik. Demikian penjelasan saya tentang
konsep-konsep bangunan tahan gempa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.